Bismillahirrahmanirrahim. مسجد أصحاب الكهف مناد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa adalah bekal seseorang hamba ketika ia menghadap kepada Sang Pencipta. Bekal yang kelak menjadi hujjah baginya di hadapan Tuhannya, bahwa kehidupannya dalam dunia telah dipergunakan sebaik-baiknya. Untuk itulah wahai kaum muslimin, marilah kita perbaiki dan satukan niat serta tekad untuk meraih predikat golongan makhluk Allah yang muttaqin, yang selalu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, untuk dapat mengambil apa-apa yang telah dijanjikan berupa kehidupan yang baik di dunia dan surga yang abadi kelak di akhirat. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada dalam surga taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Quran Surat Al-Hijr ayat 45. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih mulia daripada tauhidullah. Tidak ada ilmu yang paling penting kecuali mentauhidkan Allah dan berilmu tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang lebih penting untuk kita pikirkan kecuali yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban seorang hamba untuk berusaha merealisasikan tauhid sesempurna mungkin dalam kehidupannya. Karena dengan tauhidlah kita bisa masuk ke dalam surga. Karena sesungguhnya Allah menjamin surga itu hanya orang-orang yang meninggal dalam keadaan mengucapkan La ilaha illallah. Allah memberikan surga bagi mereka yang wafat di atas La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia berilmu tentang apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah, maka ia pasti masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim.
Bahkan Allah akan haramkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang tauhidnya sempurna, ia masuk surga tanpa hisab dan azab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepada umat-umat pada hari kiamat, maka aku melihat ada seorang nabi diikuti satu kaum. Ada lagi nabi yang diikuti oleh satu atau dua orang saja. Ada lagi nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Karena memang saudaraku, dakwah bukan untuk mencari pengikut, akan tetapi dakwah itu adalah untuk menyampaikan risalah yang memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku kelompok yang besar. Aku mengira itu adalah umatku. Sesungguhnya itu adalah Musa dan kaumnya. Kemudian diperlihatkan kepadaku kelompok lain yang besar. Lalu dikatakan kepadaku, itulah umatku. Di dalam umatku ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian Rasulullah pun bangkit dan masuk ke dalam rumahnya. Rupanya para sahabat berbincang-bincang sampai malam, mempertanyakan siapa yang bisa masuk surga tanpa hisab dan azab itu. Sungguh luar biasa. Di waktu pagi, Rasulullah pun keluar. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak berobat dengan cara kai, besi yang dipanaskan, tidak pula menganggap sial dengan burung atau sesuatu apapun yang lain, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Menunjukkan akan kesempurnaan tauhid. Padahal minta diruqyah boleh apabila dibutuhkan. Akan tetapi ia tetap meninggalkannya karena khawatir tauhidnya akan tercoreng oleh meminta diruqyah tersebut. Ini saking menunjukkan tawakalnya yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa yang bisa memberi manfaat dan mudarat hanyalah Allah, sehingga pada waktu itu dia menjadi hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ibrahim. Beliau adalah nabi yang sangat mentauhidkan Allah. Allah menyifati Nabi Ibrahim dengan kesempurnaan tauhid. Allah mengatakan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ibrahim adalah seorang suri tauladan yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah dan penuh kekhusyuan, dan ia senantiasa menyimpang dari kesyirikan, senantiasa tegar di atas tauhidullah, dan ia tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nahl ayat 120. Subhanallah, Nabi Ibrahim disifati dengan 4 sifat yang luar biasa. Yang pertama, beliau adalah qudwah, uswatun hasanah, sauri tauladan yang baik. Yang kedua, beliau adalah orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Yang ketiga, beliau hanif, senantiasa mentauhidkan Allah. Dan yang keempat,
beliau tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun. Maka saudaraku, kenalilah hak Allah ini, karena sesungguhnya hak Allah inilah yang akan menyebabkan seseorang selamat dari azab api neraka. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dipanggil nanti pada hari kiamat seorang laki-laki di hadapan seluruh manusia. Lalu ditampakkanlah 99 catatan. Setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Kemudian Allah bertanya kepada si hamba ini, apakah kamu punya alasan? Si hamba berkata, tidak. Lalu Allah berfirman lagi, apakah malaikat yang mencatat amalmu telah menzalimi kamu? Orang ini berkata, tidak ya Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sebuah catatan yang bertuliskan la ilaha illallah. Lalu si hamba ini berkata, ya Rabb, apa hebatnya tulisan ini dibandingkan dengan 99 catatan yang isinya semua dosa. Allah berfirman, kamu tidak dizalimi. Lalu kemudian disimpanlah tulisan la ilaha illallah dalam satu neraca dan 99 catatan dalam satu neraca yang lain. Ternyata lebih berat neraca la ilaha illallah. Rupanya ia tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun juga, sehingga tauhidnya itu menggugurkan dosa-dosanya sebanyak apapun. Oleh karena itu, dalam riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, wahai anak Adam, kalaulah kamu datang membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu meninggal bertemu denganku dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, aku akan datang membawa ampunan sepenuh bumi juga. Hadis riwayat Tirmizi. Kewajiban kita mentauhidkan Allah sampai kita meninggal dunia. Siapa yang meninggal di atas kesyirikan, maka haram dia masuk ke dalam surga Allah. Allah berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh Allah haramkan ia masuk ke dalam surga. Ia kekal dalam api neraka selama-lamanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, jangan kita merasa bahwa tauhid kita telah sempurna. Berapa banyak orang yang sudah lama belajar tentang tauhid, mempelajari kitabul tauhid, ternyata dalam aplikasinya sangat kurang sekali. Tawakalnya sangat kurang kepada Allah, keikhlasannya kurang, karena tauhid itu bukan hanya sebatas teori, akan tetapi tauhid itu aplikasi dalam kehidupan kita. Demi Allah, Rasulullah SAW 5 hari sebelum wafat masih mengkhawatirkan tauhidnya para sahabat. Rasulullah SAW pada 5 hari sebelum wafat bersabda, ketahuilah, semoga laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka mengambil kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Hadis riwayat Bukhari. Beliau mewanti-wanti, jangan para sahabat melakukannya. Bayangkan saudaraku, kalau para sahabat saja yang imannya sudah luar biasa sangat kokoh di atas itu, bagaimana dengan kita? Maka kewajiban kita, jangan pernah kita merasa aman dari kesyirikan. Nabi Ibrahim saja tidak pernah merasa aman dari kesyirikan. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa,
wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala. Quran surat Ibrahim ayat 35. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari kesyirikan. Padahal dua nabi ini adalah mereka yang paling mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka kewajiban kita untuk terus kita pelajari tauhid, terus kita mengkoreksi tauhid kita dalam kehidupan kita, introspeksi diri, apakah tawakal kita sudah benar-benar kuat kepada Allah, apakah rasa takut kita kepada Allah sudah benar-benar kuat, apakah cinta kita kepada Allah telah kuat, karena itulah yang akan menolong kita di akhirat kelak. Marilah pada kesempatan kali ini kita berdoa kepada Allah, memohon ampunan atas segala dosa syirik yang pernah kita lakukan, dan kita memohon agar kita dijauhkan dari segala perbuatan syirik dan pelaku-pelakunya. Kemudian pula kita memohon kepada Allah agar kita dihindari dari kehinaan dan diangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawa